Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. الثالث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. Hadirin wal hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan khususnya kepada saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana, yang ada di Gaza dan di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Allah berikan pahala mati syahid kepada mereka yang terluka. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka dan kepada musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi yang zalim, yang mengambil tanah di Palestina sana. Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala tahankan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, sakinah kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada ikhwanana di sana dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita tidak bisa ke sana membantu mereka, maka minimal paling tidak kita sebagai orang beriman, orang Islam, membantu mereka dengan doa. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam api tadi dinyalakan 40 hari 40 malam, mengumpulkan kayu bakarnya itu 40 hari 40 malam. Semua manusia, raja beserta kerajaan beserta orang-orang bersama Namrud itu mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka ketika dinyalakan api itu begitu besar. Maka ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, ada seekor burung
Burung tadi dia berbolak-balik mengambil air di lautan dengan mulutnya. Saat ada burung yang ada di muntung burung, kemudian burung tadi mulai dari jauh pada obrolan, apinya benar-benar panas benar dari atas sana, dari jauh burung tadi mengumpulkan baju yang diambilnya dari lautan. Kemudian malaikat bertanya, wahai burung, ibaratnya nih, 1000 kali kamu bolak-balik mulai lautan mengambil air untuk memadamkan api itu pada bacaan pandan. Ujar burung, aku tahu, aku ini kan orang memadamkan api, tetapi dengan cara seperti ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu aku ini berpihak kepada siapa. Dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu aku ini berpihak kepada siapa. Aku bersama Nabi Ibrahim. Jangan sampai ketika ada sesuatu terjadi seperti ini kita malah berada di sebelah pihak, naudzubillah, atau pada tahu tengah-tengah ada tahu, tapi ambillah satu pihak, yaitu pihak yang betul, pihak yang benar, pihak yang benar. Paling kada kita mendoakan mereka itu bentuk daripada kepedulian kita kepada sesama orang, kepada orang beriman. Coba biar bayangkan satu apartemen, satu bangunan yang bertingkat mungkin dihuni 200 keluarga, satu kali dibom habis semuanya, 200 keluarga. Ada yang terluka, ada yang meninggal, ada yang anak-anak, ada yang sudah tua. Lampu mati, banyak ada. Kita mati lampu setengah hari dan mati lampu apapun sudah. Kita merasakan pengdiaman waktu perang Yaman itu, Yaman Utara perang Yaman Selatan itu 4 jam mati lampu. Sampai wajahnya ada standar belum lampu di Yaman di Hadramaut, bekas perang semalam. Apalagi orang yang sedang berada dalam peperangan. Di rumah merasa kada aman, di luar merasa kada aman, di jalan merasa kada aman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan kepada mereka, ketenangan kepada mereka, dan kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu berlimpah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam bab fil amri, di dalam menegaskan atau memerintahkan bil muhafazati, untuk kita selalu menjaga ala sunnati, atas sunnah, wa adabiha, dan adab-adabnya. Qur'annya ikhwannya sedikit. Bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, menjaga sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad, wa adabiha, dan adab-adab yang diajarkan oleh beliau, yang mana sudah kita bacakan ayat pada pelajaran pengajian sebelumnya. Orang yang menghidupkan sunnah, pertama Allah mencintai dia, mendapatkan namanya mahabbah. Walaupun sunnah itu kecil, dia menghidupkan sunnah tersebut, Allah cinta kepadanya. Yang kedua, maghfirah, Allah berikan keampunan kepadanya, walaupun kada minta ampun. Orang itu menghidupkan sunnah, dia sedang menghidupkan sunnah, walaupun tidak berdoa dengan Allahumma firli, Allah sudah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian Allah berjanji juga dalam ayat yang sudah kita baca, orang yang mau menjaga sunnah baginda Rasulullah pasti dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan orang yang ikut sunnah baginda Rasulullah
maka dia dihitung senantiasa dalam keadaan beribadah, yaitu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Dan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, dia adalah orang yang beruntung. Orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah adalah orang yang rugi. Kemudian beliau sebelumnya juga membahas mengenai ayat orang-orang yang mukhalafah. Mukhalafah ini menyalahi sunnah baginda Rasulullah. Maka Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hati-hatilah, ujar Allah, bagi orang-orang yang menyalahi Rasulullah, menyalahi sunnah baginda Rasulullah. Mereka akan ditimpa di dunia ini sebuah fitnah. Fitnah bisa dalam dirinya, bisa pada anaknya, bisa keluarganya, bisa juga pada hartanya. Fitnah itu bisa dalam dunianya atau dalam agamanya. Al-yusibuhum azabun alim, ataupun mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, di antaranya hadis yang sebelum ini, seorang sahabat Nabi itu dihukum baginda Rasulullah, dia makan dengan tangan kiri. Padahal dia mampu makan dengan tangan kanan. Tangan kanannya ini sehingga aja kalau dia makan dengan tangan kanan, tapi ini makan dengan tangan kiri di hadapan baginda Rasulullah. Lalu ditahu oleh Nabi, ujar Nabi, "Qul biyanika." Ujar Nabi, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kanan itu sunnah, tapi sekarang ini Nabi langsung memerintahkan kepada orang ini. Kemudian dia berkata, "La astati." Tangan kanan ulun ini wahai Rasulullah, kada kawa makan ulun, kada kawa makan dengan tangan kanan. Maka Nabi bersabda, "Maslas tata'ta." Tangan kanan engkau tidak akan bisa selama-lamanya. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu, fama rafa'aha ila fihi, tangan kanannya langsung setruk, pada awal digerakkan lagi, maka dia tidak bisa makan lagi dengan tangan kanannya. Nah, ini apa? Karena salah satunya itu tadi menyalahi sunnah baginda Rasulullah, tapi di hadapan Rasulullah langsung. Disuruh oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, tapi nya kada mau karena sombong. Maka langsung Allah azab ketika itu juga, yaitu tangannya setruk sampai ia mati. Nah, kemudian hadis ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah sebuah kejadian juga, yang mana kejadian itu terjadi karena menyalahi daripada sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail." Suatu malam terjadi kebakaran di rumah seseorang di kota Madinah. Jadi di Madinah terjadi kebakaran, habis satu rumah terbakar. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, maka ketika subuh hari diceritakan itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi an-nara aduwwun lakum." Sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Fa'idha mintum, apabila kalian hendak guring, nah ini sunnah Nabi, apabila kalian hendak guring, fa'atfi'uha ankum, maka matikanlah nar ataupun api tersebut, ankum daripada kalian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, maksud daripada hadis inna hadhihi nar aduwwun lakum,
bahwasanya api itu adalah musuh bagi kalian, pada asalnya api itu adalah musuh, artinya memudaratkan. Api itu bila sudah banyak, bila sudah benarnya memudaratkan. Bila ia sedikit, belum memudaratkan lagi. Nah, makanya asal daripada api yang di dunia ini adalah api neraka Jahannam. Ujar Nabi, narukum hadhihi, api yang kalian pakai di dunia ini adalah satu bagian daripada 70 bagian api neraka. Jadi api neraka itu panasnya 69 kali lipat lagi daripada api dunia. 69 kali lipat lagi panasnya daripada api dunia. Jadi 70 diambil sebagian. Nah, yang sebagian tadi dicuci dengan, ada riwayat mengatakan 5 lautan. Ada yang mengatakan 7 lautan. Ada yang mengatakan 25 kali dicuci dengan air lautan, baru bisa kalian gunakan untuk memasak. Nah, itu pun bila nya kegagalan, api yang di dunia yang nggak bisa memasak tadi, maka dia akan menjadi musuh, bisa membakar rumah, bisa membakar toko, bisa sekampungan terbakar oleh api tersebut. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita, yaitu satu sunnah baginda Rasulullah, fa'idha nimtum, ujar Nabi, amunnya malam hari, bila kalian hendak guring, fa'adfi'uha ankum, maka matikanlah api tersebut. Yang dimaksud dengan api di sini baik api di dapur, di kompor, ataupun ini yang di dalam hadis ini adalah lampu. Yang di dalam hadis ini kisahnya adalah lampu yang kita bahari, lampu apa ngarannya? Lain setrongking, sebelum setrongking tuh nang pakai minyak gas tuh butuh lampu apa? Dahulu kita pakai gitu aja sebelum ada listrik, lampu sumbu. Nah, butuh ada yang bikinnya anggas di dalam, itu tali, ya lo. Nah, buntulnya muntah tadi dironjong oleh tikus kan. Nah, jadi tikus itu musuhnya juga, ada tikus mati, tikus itu bisa meranjang lampu tadi, tapi punya anggasnya terbakar. Nah, ini yang di dalam hadis ini itu. Maka sunnah juga ujar ulama di sini mematikan lampu Idza kana al-baytu fihi jama'ah. Wal hadithu amun. Dan hadis ini adalah am, artinya umum, menyeluruh. Yadkhulu fihi narus sirat. Masuk di dalamnya juga adalah lampu lentera ataupun lampu setrongking, masuk juga. Wahai dan selainnya, artinya kita disuruh mematikan lampu itu sebelum guring. Jangan sampai lilin menyala, orangnya guring. Nah, bisa terjadi kebakaran gara-gara lilin. Dahulu ulun seorang subah di Pemangkih itu, untung kami guring itu di Gelawang. Jadi bepandiran orang beritaan dahulu itu guringan bakal lambu. Ada kami ini kada guring bakal lambu karena bernyamuk, jadi nguti ubat nyamuk pepandiran malam. Ulun nguti ubat nyamuk, kawan dihiga pepandiran, kira-kira kami itu tak guring. Itu ubat nyamuk tadi itu terlepas dari tangan ulun. Nah, jadi kawan ini bangun, kenapa maka panas di bawah aja. Jadinya tilam nang kapuk tuh nya kada langsung, api ini langsung menyala. Habis saatnya dulu kapuk di bawah ini hanya rekan menyala. Jadi napa aja kawan panas belakang. Tabangunnya Ustaz tadi tabangun, mereka bangunnya ulun karena lawang di lawang, langsung aja lawang dibuka, timbainya tilam tadi oleh kawan tadi keluar langsung terbakar di luar. Nah, itu gara-gara ubat nyamuk. Nah, hati-hati juga dengan ubat nyamuk. Nah, bisa terjadi kebakaran gara-gara itu. Maka sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW
yaitu mematikan lampu, khususnya lampu yang nambah haringin tuh, yang umumnya gas ataupun lampu yang bisa menjadikan kebakaran. Wa ghairihi wa ammal qanadir musarrajah. Adapun lampu-lampu yang seperti ini, ujar Sidin, yang wah ini kita pakai ini, idza aminat dararu, apabila aman daripada pemudaratan, umumnya ada dua bacaan terbakar, kama huwal ghalib, seperti keadaan sekarang ini, fadzahir, maka hukumnya alla ba'sa bihi, tidak mengapa amun hendak dinyalakan. Tapi apabila kita tidur dalam keadaan gelap, itu lebih baik untuk istirahat untuk tubuh kita daripada dalam keadaan terang. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan siang itu terang dengan adanya matahari, dan Allah firmankan di dalam Al-Quran banyak ayatnya bahwasanya siang itu adalah untuk bekerja, bisa begawi, itu di siang hari sampai ke waktu maghrib. Nah, kemudian Allah jadikan malam hari itu untuk istirahat, dan malam hari itu gelap. Kadang malam hari itu terang, kadang malam hari itu gelap, supaya kita bisa istirahat. Dan istirahatnya kita di tempat gelap itu lebih baik untuk jasad, untuk tubuh kita, daripada kita istirahat di tempat yang terang. Misalnya lampu penyalaan kayak ini, nah itu lebih lampu menyala lawan dipadam lampu nih, maka dipadami lampu dalam keadaan gelap itu lebih baik untuk tubuh kita, jasad istirahat, daripada lampu tadi penyalaan. Kayak kedua, dokter mengatakan 2 jam tidur di malam hari tidak sama dengan 5 jam atau 6 jam tidur di siang hari. Jadi 2 jam dia guring di malam hari itu 2 jam. Dengan yang satu ini guring siang hari 5 jam. Kalau sama istirahatnya, manfaatnya untuk badan. Yang 2 jam di malam hari itu lebih baik untuk istirahat jasad awak kita ini yang 2 jam tadi, daripada yang 5 jam di siang hari. Karena memang malam itu Allah jadikan untuk istirahat. Nah seperti itu, sehingga baginda Rasulullah apabila kalian itu tidur, maka matikanlah lampu, apalagi api, termasuk daripada api dan juga lampu. Hati nang di kompor, yang di dapur jangan sampai penyalaan, ataupun membakar sampah, pastikan apinya tadi sudah padam. Nah itu sunnahnya. Wa in kana fil baiti jama'atun, kalau di rumah itu surangan, idza baital wahidu fi baitihi, apabila seseorang itu surangan aja di rumah, suranganannya nih sidin banyak ada suranganannya di rumah, maka sebelum guring lebih baik matikan semuanya, matikan semuanya, baik itu kompor, lampu, apakah, matikan dan semuanya. Wa in kana fil baiti jama'atun, amunnya berjamaah kayak santri misalnya, banyak orangnya dalam situ, maka di rumah misalnya kita sekeluargaan, ada yang memasak ataupun ada yang membakar sampah, maka harus pesan orang yang terakhir sebelum guring itu yang mematihi semua api dan lampu. Itu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya dari Abu Musa al-Ash'ari juga, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, sesungguhnya permisalan aku dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusku, yaitu syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, minal huda wal ilm, daripada petunjuk dan ilmu, kama saliraizin, seperti air hujan. Ujar Nabi, ilmu yang kubawa ini, petunjuk yang kubawa ini seperti air hujan. Nah,
nangkaya air hujan. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal mushbal kathir. Pertama, air hujan itu dia menyirami arban, sebuah bumi yang subur. Tanah yang disirami itu tanah yang subur. Artinya tanah itu yang biasa tumbuh tanaman, tumbuh pohon, kebun di situ, bisa berkebun. Nah, itu tanah disirami oleh air hujan. Maka tanah itu dia akan menerima air hujan tersebut, kemudian dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak, membuahkan buah-buahan yang banyak, sehingga di tanah itu nanti tanah itu akan subur dan menghasilkan buah-buahan yang banyak. Itu perumpamaan pertama. Wa kana minha ajadib. Kemudian yang kedua permisalannya, hujan itu turun di tanah. Tanah tadi tanah yang tidak tumbuh tumbuhan, tetapi tanahnya itu langkang ataupun tanahnya tadi berlubang. Bila karena hujan tanah langkang itu atau tanah yang berlubang itu, maka dia menampung air, tetapi tidak tumbuh di situ tanaman, cuman banyak terkumpul di situ. Nah, ini permisalan yang kedua. Permisalan yang ketiga adalah wa asabaka ifatun minha ukhra. Hujan itu turun juga di tanah. Innama hiya qi'anun. Tanahnya itu tanah yang keras kayak batu. La tumsiku ma'an. Kalau tanah yang kayak batu itu, saya melihat tanah yang keras kayak batu diguguri, banyak hujan di situ, la tumsiku ma'an. Air itu tidak kadang-kadangnya di situ. Walaupun itu kalaan dan tidak tumbuh tumbuhan di atas itu. Nah, fadzalika mithlu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Perumpamaan pertama ujar Nabi, hujan, air hujan yang turun ke tanah yang subur, diterima oleh tanah itu. Kemudian tanah tadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan. Itu seperti orang yang mau belajar agama yang aku bawa, belajar ilmu agama. Kemudian setelah dia belajar, dia mengetahui ilmunya, maka dia amalkan ilmu tersebut dan dia ajarkan kepada orang lain. Itu perumpamaan orang yang pertama. Dia mau belajar ilmu dari Rasulullah, mau hadir ke majelis, mau mendengar, mau menuntut. Kemudian setelah tahu, dia amalkan, wa 'allama, dan dia dakwahkan, dia sebarkan kepada orang lain, sehingga tumbuh di kampung tadi. Asalnya saipun alim, jadi banyak orang alim. Yang asalnya banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang mati di kampung itu, ketika orang menuntut ilmu, dia sudah belajar ilmu agama, mulai ke kampungnya, maka kampungnya tadi menjadi subur ilmunya. Nah, ini permisalan orang yang pertama, dia mendapatkan 100% daripada ilmu yang aku bawa dari Nabi. Dia belajar, dia paham, dia mengamalkan ilmunya, dan dia juga mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Nah, ujar Nabi Isa, man alima, barang siapa mengetahui sebuah ilmu, alimnya, wa alima, kemudian dia amalkan ilmunya. Nah, pada tahun tadi di ilmunya diamalkannya, wa alima, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, pada anaknya, pada istrinya, istri mengajarkan kepada anaknya, istri mengajarkan murid, mengajarkan kepada suaminya, seperti itu, kepada orang kampungnya.
Maka ujar Nabi Isa, "Fadzalika yud'a 'aziman fi malakuti samawati wal ardh." Itulah orang yang dipandang agung mulia di kerajaan langit dan bumi. Jadi siapa orang yang dipandang di langit dan di bumi yang paling agung yang mulia, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan raja, bukan, tetapi orang yang mau beragama, mengamalkan apa yang ia tahu, kemudian diajarkannya kepada orang lain. Ini tingkatan yang pertama, mendapatkan 100% manfaat faidah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perumpamaan hujan yang turun ke tanah lapang atau tanah yang berlubang. Ketika hujan turun ke situ, ke sana, maka air tadi tertampung di situ. Tanahnya kadang menyerap banyak, tapi airnya menampung di situ, kayak sumur jadinya. Maka orang-orang mengambil air dari situ. Fasyaribu minha, ada orang yang mengambil air untuk minum, ujar Nabi. Ada orang yang mengambil air untuk menyiram tanamannya. Ada orang yang mengambil air untuk meminumi binatangnya. Dan mereka mengambil manfaat dari alur tersebut. Tetapi bumi itu sendiri, tanah itu sendiri, tanah yang lantang tadi atau tanah yang berlubang tadi, dia sama sekali tidak mengambil manfaat daripada air hujan tersebut. Orang lain dapat manfaat, ia adalah manfaat. Maka jangan sampai hujan nanti jadi uang nangkalain, melarang orang lain sedangkan dirinya hancur, ia hangus. Nah, itu kalau misalnya orang yang belajar agama, dia tidak mengamalkan ilmunya, tapi menyampaikan kepada orang lain. Orang lain, masya Allah, dapat berjaya melaluinya. Yang menyampaikan mengenai sembahyang, orang lain sembahyang, nyala sembahyang, nyakulir sembahyang, menyampaikan mengenai sedekah, ini kulir bersedekah, ini ada bersedekah, orang lain dia bersedekah dua-duanya. Nah, menyampaikan mengenai masalah misalnya jangan menggibah, orang lain terselamatnya seorang celaka. Maka ini perumpamaan yang kedua, jangan seperti ini. Belajar agama pada mengamalkan, menyampaikan. Nah, ini berhubungannya. Di hari kiamat nanti, maka ketika Allah sudah memutuskan orang yang masuk surga ke dalam surga, orang yang di neraka masuk neraka. Lalu sebagian ahli surga ini melewati orang-orang ahli neraka. Dilihatnya di dalam neraka tadi ada gurunya. Ayo, makasih dia Tuhan guru kita aja. Waktu ceramah maulid dulu sidinnya menceramah. Waktu Isra Mi'raj sidin jualan ceramah. Waktu di majelis taklim sidinnya memimpin. Kenapa makasih dia di dalam neraka, kita di dalam surga? Maka orang-orang tadi bertakun, guru, maka pian dahulu yang mengajari kami, maka pian dahulu yang menceramahi kami, sehingga kami berada di dalam surga. Kenapa pian masuk neraka? Ujar guru tadi, ujar ustaz tadi, ujar muallim tadi, dia mengatakan kami adalah orang-orang yang pandai berbicara, pandai menyampaikan, sehingga orang lain dapat manfaat, dapat faedah, tetapi kami sendiri tidak mengamalkan apa yang kami sampaikan. Nah, ini bagian orang yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita kepada golongan pertama, bukan kepada golongan kedua. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah hujan tadi turun di tanah, tanahnya tadi keras, tanahnya licin, nang kayak apa, kayak marmer, tanahnya yang keras kayak batu, sama sekali kada menampung banyu dan juga tidak menumbuhkan
menumbuhkan tanaman-tanaman. Itu ujar Nabi adalah seperti orang yang sama sekali tidak mau belajar ilmu agama. Belajar pada mau. Rajulun fata'anhu ta'allum wa ta'lim. Itu adalah seperti seseorang yang kada mau belajar, kada mau ikut, mendengar kada hakun, belajar kada hendak, sudah kada bisa, kada tahu, kada akan melakukan belajar. Wala yakhfa, maka orang seperti itu tidaklah ragu-ragu lagi bahwasanya ada muqabulul huda, yaitu dia tidak mendapatkan petunjuk, mustalzim adalah wajib baginya. Artinya kahulah ada, omongnya orang itu kahulah mendengar terus, mungkin pada kali yang pertama belum lagi diamalkan, kali kedua belum diamalkan, mendengar ulang kali ketiga belum diamalkan, tapi terus saja untuk mendengar. Suatu saat Allah akan berikan hidayah taufik untuk mengamalkan. Tapi amalnya kada mau sama sekali, mendengar kada mau, yalah, mengaji kada mau, umpat ke majelis kada mau, maka kata beliau di sini seperti orang yang ketiga. Itu adalah orang yang ketiga. Apa yang aku bawa ini, ujar Nabi, kada bermanfaat sama sekali untuknya. Inya sendiri kada bermanfaat dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita pada golongan yang pertama, orang yang mau belajar agama, dimudahkan mengamalkan apa yang kita tahu, dan dimudahkan lagi menyampaikan apa yang sudah kita tahu, dijadikan oleh Allah kita hamba-hamba Allah yang selalu menghidupkan sunnah Rasulullah, menghidupkan amal agama. Allah cinta kepada kita, Rasul cinta kepada kita, nanti dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.